me introduce myself. My name is Juwita Trikinanti from Management Study Program, Class Management 25A at Universitas Teknokrat Indonesia. NPM 25411027. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam siklus akuntansi, yaitu buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan mengelompokkan sejumlah transaksi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, serta melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi atau perusahaan, dengan tujuan menyediakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Secara sederhana, akuntansi bisa disebut sebagai bahasa bisnis, karena melalui laporan keuangan kita dapat mengetahui kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Secara pengertian, buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang berasal dari pencatatan di jurnal umum. Setiap transaksi yang sudah dicatat di jurnal akan diposting atau dipindahkan ke akun yang sesuai di buku besar. Misalnya, ketika perusahaan menerima uang tunai, transaksi tersebut akan dicatat ke akun kas di sisi debit. Sebaliknya, jika perusahaan membayar sesuatu, maka akun kas akan berkurang dan dicatat di sisi kredit. Dengan kata lain, buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi yang sejenis, sehingga informasi keuangan menjadi lebih mudah dibaca dan dianalisis. Ada beberapa fungsi utama dari buku besar dalam akuntansi. Pertama, buku besar digunakan untuk mengelompokkan transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan. Kedua, berfungsi untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Misalnya saldo kas, saldo piutang, saldo utang, dan sebagainya. Ketiga, buku besar menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Dan yang keempat, buku besar membantu mengendalikan dan memeriksa data keuangan, karena setiap transaksi sudah dicatat secara rinci di akun masing-masing. Bentuk-bentuk buku besar. Dalam praktik akuntansi, buku besar yang disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah buku besar terbentuk T atau bisa disebut T-account. Bentuk ini paling sederhana, mempunyai huruf T di mana sisi kiri menunjukkan debit dan sisi kanan menunjukkan kredit. Contohnya seperti ini. Jika kita punya akun kas, maka setiap penerimaan uang dicatat di sisi debit dan setiap pengeluaran dicatat di sisi kredit. Dari situ kita bisa tahu seberapa sisa kas perusahaan. Yang kedua adalah buku besar berbentuk skontro atau disebut juga bentuk dua kolom. Di bentuk ini setiap sisi dilengkapi dengan kolom tanggal, keterangan, referensi, serta jumlah debit kredit. Bentuk ini lebih rapi dan sering digunakan untuk laporan manual. Dan yang ketiga adalah buku besar berbentuk stafel atau 4 kolom. Pada bentuk ini, selain kolom debit dan kredit, terdapat juga kolom saldo. Jadi, setiap kali ada transaksi, kita langsung bisa tahu seberapa saldo terakhir akun tersebut tanpa harus menghitung ulang di akhir periode. Bentuk ini sangat praktis dan sering digunakan pada sistem akuntansi komputerisasi. Proses pembuatan buku besar. Proses pembuatan buku besar sebenarnya dimulai dari pencatatan transaksi ke jurnal umum. Setelah semua transaksi dicatat, langkah berikutnya adalah memposting atau memindahkan data dari jurnal ke akun yang sesuai di buku besar. Kemudian, kita menghitung saldo akhir setiap akun. Setelah semua akun memiliki saldo, barulah kita menyusun ke neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jadi, urutannya adalah transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis buku besar. Buku besar dalam akuntansi dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah buku besar umum. Buku ini berisi akun-akun utama perusahaan seperti kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian dari akun tertentu yang sifatnya detail.
Misalnya, buku besar pembantu piutang berisi data setiap pelanggan yang berutang kepada perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu utang berisi daftar pemasok yang harus dibayar. Tujuannya agar perusahaan bisa mengetahui informasi yang lebih spesifik dan mudah melakukan pengawasan. Proses pembuatan buku besar. Proses pembuatan buku besar sebenarnya dimulai dari pencatatan transaksi ke jurnal umum. Setelah semua transaksi dicatat, langkah berikutnya adalah memposting atau memindahkan data dari jurnal ke akun yang sesuai di buku besar. Kemudian, kita menghitung saldo akhir setiap akun. Setelah semua akun memiliki saldo, barulah kita menyusun ke neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jadi, urutannya adalah transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Hubungan buku besar dengan laporan keuangan. Setelah semua akun di buku besar selesai diposting dan memiliki saldo akhir, data tersebut akan dikumpulkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo menjadi dasar untuk menyusun berbagai laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perusahaan modal, dan neraca. Tanpa buku besar, proses penyusunan laporan keuangan akan sulit dilakukan karena data keuangan tidak akan terkelompok dengan baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa buku besar memiliki peran yang sangat penting dalam sistem akuntansi. Melalui buku besar, seluruh transaksi perusahaan dapat dirangkum dengan rapi. Saldo setiap akun bisa diketahui dengan jelas, dan laporan keuangan dapat disusun secara akurat. Dengan memahami konsep buku besar, kita bisa lebih mudah memahami alur pencatatan akuntansi secara menyeluruh. Thanks for watching this my video. I hope the material I presented is useful. Thank you and see you.